Kedua, juga dia merasa diabaikan oleh pasangannya. Lalu ada rasa balas dendam, barangkali pernah pasangannya juga melakukan itu dan akhirnya dia melampiaskan kepada pasangan yang sekarang, seperti itu ya. Tidak adanya keintiman di dalam rumah tangganya tersebut. Dan yang paling fatal yaitu dia tidak punya rasa bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Hey guys, trending topik nih. Sahnas, adiknya Raffi Ahmad, diduga berselingkuh dengan ini. Oke, biasa lawan mainnya nih guys di FTV nih ya. Namun mereka ini kan semua sudah sama-sama punya pasangan ya, punya anak dan sebagainya. Sampai bucin katanya di badan cowoknya itu ada gambar Sahnas dan sebagainya. Wow, sebagai istri gimana tuh perasaannya? Ada-ada aja ya kalau orang lagi bucin gitu ya. Guys, perselingkuhan itu biasa terjadi buat orang-orang yang merasa kurang dihargai oleh pasangannya. Ya, kedua juga dia merasa diabaikan oleh pasangannya. Lalu ada rasa balas dendam, barangkali pernah pasangannya juga melakukan itu dan akhirnya dia melampiaskan kepada pasangan yang sekarang, seperti itu ya. Tidak adanya keintiman di dalam rumah tangganya tersebut. Dan yang paling fatal yaitu dia tidak punya rasa bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Ya, benar nggak nih? Nah, terlepas dari itu semua, ini saya nggak tahu ya, ini mungkin settingan atau apa supaya beritanya up lagi dan sebagainya ya. Namun kalau sudah sampai bertato permanen dengan seperti itu, saya rasa itu dipertanyakan juga ya gitu loh. Namun guys, seseorang yang melakukan perselingkuhan itu terkadang terjadi oleh kedua belah pihak, bukan satu pihak ya guys. Karena yang namanya selingkuh itu berinteraksi guys. Kalau tidak ada respon dari salah satunya, nggak mungkin ada terjadi hubungan tersebut. Bener nggak? Nah, jadi kalian juga udah paham ya. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Namun kita harus berpikir ya, jangan sampai anak tuh jadi korban lagi gitu loh. Kasian lah gitu. Karena keegoisan, ini juga bagian dari keegoisan masing-masing orang tua ya. Keegoisan tersebut bisa menjadi atau terseret anak-anak menjadi korban nantinya gitu, korban berita nanti. Kalian ini kan artis ya, jadi pasti berita itu akan muncul dan terus menjadi mahma pemberitaan gitu, dan akhirnya nanti mempengaruhi psikologis anak. Itu aja sih yang saya jaga gitu ya. Tolong ya, bagi orang-orang yang berselingkuh nih, terutama artis, diperhatikanlah masalah ini. Jangan egois hanya hawa nafsu yang dikedepankan, tapi perasaan dan psikologis anak tidak diperhatikan. Oke? Salam Lita Gading. Ini udah poligami nih. Konsepnya udah poligami nih di sini nih ya. Bukannya izin state ya. Aduh, ini banyak sekali nih yang kirim video saya tentang ini. Bagaimana sih tanggapan dari sudut pandang saya? Ini sebetulnya hanya berbeda konsep aja di dalam pikirannya dia. Dia membahasnya itu maaf ya. Jadi salah persepsi dia gitu loh. Jadi menurut saya semua apa yang disampaikan dia tuh mungkin benar. Namun ini kan permasalahannya lagi membahas kasusnya Inara. Inara itu kasusnya dia diselingkuhi. Bukan masalah poligami itu ya. Yang diselingkuhi bagaimana perasaan dia, bagaimana reaksi dia, bagaimana bla 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 gitu. Nah, yang ditanya oleh Dr. Richard, bagaimana kalau kamu bersedia di poligami? Nah, tapi bukan poligaminya yang dijadikan masalah, justru perselingkuhannya itu gitu loh. Nah udah gitu aja lah. Yang penting ibu ini juga nggak usah terlalu gimana ya membela diri bagaimana. Yang jelas ya namanya orang sedang dalam memperlihatkan simpatiknya terhadap Inara, terus ada yang membantai seperti ini dalam tanda kutip ya, maka orang lain pendukungnya ya nggak setuju gitu ya. Nah karena itu
Nggak usah lah diperpanjang lagi. Bagaimanapun juga mungkin si ibu ini ya kita tahu lah ya seperti apa perasaan orang kalau kita disudutkan dan sebagainya. Yang jelas mungkin ibu ini pernah mengalami hal tersebut, makanya dia melihat pernah ya, mungkin ya, kan ini mungkin ya. Jadi dia merasakan bagaimana kalau di poligami itu tidak semuanya orang jelek katanya, bla bla bla. Nah, udah gitu aja ya, stop ya. Saya udah menjelaskan hal ini, jadi nggak usah diperpanjang lah, nggak guna. Dan lagian juga nggak penting, ngapain sih ngomongin ini gitu ya. Yang penting tetap buat Inara itu adalah korban dari korban dari perselingkuhan suami, itu aja. Dengan ini melakukan klarifikasi terhadap kegaduhan yang disebabkan oleh statement saya. Aldi Taher. Saya malas sebenarnya ngomongin ini. Cuman dari beberapa video yang masuk ke saya, dia pernah diwawancara oleh TV One dan sebagainya. Dia mau nyalek dari 2 partai katanya. Lucu deh, lucu banget ya. Apapun yang kamu lakukan itu sah, terserah kamu, ya nggak sih? Namun tolong hargai Dewan Legislatif dan hargai apa yang menjadi satu kesakralan dalam memilih menjadi seorang wakil rakyat. Tunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang punya edukasi intelektual, mempunyai misi dan visi yang jelas gitu loh untuk mengusung partai kamu ya. Bagaimanapun cara kamu untuk dalam tanda kutip kampanye terselubung, ini tuh salah satu dari kampanye terselubung, ayo ngaku ya kan. Tapi jangan merendahkan apa yang menjadi tujuan kamu. Oke, karena menurut saya udah keterlaluan ya gitu loh. Jadi kalau ditanya, TV One itu nanya bahwa apa sih visi misi kamu dan apa sih yang bisa kamu lakukan nanti untuk rakyat bla bla bla, kan seperti itu kan. Kamu menjawabnya dengan bercanda gitu loh, dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Terserah kamu mau cari simpati publik kek, mau bagaimana kek, yang jelas masyarakat Indonesia itu udah cerdas. Siapa yang menjadi wakilnya dan siapa yang bisa dia pilih. Mereka memilih itu buat orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Bukan di sana itu menjadi ajang bercandaan, menjadi sesuatu yang mencari uang dalam tanda kutip ya gitu. Tapi bukan pada tempatnya gitu loh. Kalau kamu mau bercanda dan kamu mau menyalurkan kreativitas kamu berakting, bukan di legislatif, bukan di DPR tempatnya. Oke? DPR itu orang-orang yang serius, yang bisa memberikan aspirasi rakyatnya itu untuk direalisasikan, bukan seperti ini ya. Saya sedikit mengkritik kamu karena ini tidak bagus untuk konsumsi publik ya. Kamu udah terkenal, jadi nggak perlulah kamu berkoar-koar kayak gitu. Ini untuk kesehatan mental ya. Dan marwah dari DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Tolong jaga wibawa kamu dan jangan seperti ini. Salam Dita Gading.